Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mepresentasikan hasil pekerjaan kami tentang kegiatan inovasi dan penciptaan nilai dengan saya sendiri, Anang Prabowo, tim 222520030, dan teman saya Muhammad Iqbal Aulia dengan NIM 222520139, dan teman saya satu lagi. Dan saya Muhammad Asalani dengan NIM 222520034. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kita coba lihat di slide yang pertama. Di sini kita menunjukkan ada identifikasi masalah dan solusi masalahnya. Di sini petani sangat sulit untuk menemukan pasar pembeli karena terbatasnya akses langsung ke pasar. Distribusi produk ke konsumen itu terhambat, yang ketika produk sering kali rusak ketika sudah sampai ke pembeli. Dan kita juga menunjukkan solusinya yang akan dijalankan oleh rekan kami Mas Iqbal. Solusi yang kami terapkan di sini adalah aplikasi yang menghubungkan petani dengan pembeli, pasar langsung, dan menyediakan layanan logistik yang terintegrasi untuk mengelola pengiriman produk dengan efisien. Seperti contoh, kita bisa menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia, karena di situ sudah jelas bahwa pengirimannya menggunakan ekspedisi yang terpercaya. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu ada target pengguna petani yang akan diberikan oleh rekan kami. Target pengguna pada pertanian, penjual yang memproduksi produk pertanian dan ingin menjualnya langsung kepada pembeli tanpa menggunakan perantara, pedagang atau pengecer, konsumen yang ingin membeli produk pertanian dalam jumlah besar atau kecil. Yang ketiga, konsumen akhir, orang-orang yang ingin membeli produk pertanian secara langsung dari petani, jasa logistik, perusahaan kurir atau perusahaan logistik yang dapat bekerjasama untuk mengirimkan produk pertanian. Jadi kita mempunyai 3 target yang sudah dijelaskan. Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya itu ada beberapa target. Kita di sini menunjukkan 3 target utama MVP. Yang utama adalah fokus pada fitur utama yang memberikannya langsung atau profil pengguna dan registrasi e-commerce. Yang kedua adalah fitur utama pengolahan logistik dan pengiriman di e-commerce, dan yang ketiga adalah sistem efisien pengelolaan stok untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan petani. Yang diharapkan dari fitur-fitur yang sudah kita sediakan ini, yang kita tampilkan, akan membawa manfaat yang lebih baik lagi kepada para petani yang menginginkan lebih berkemajuan. Prototipe antarmuka penggunaan MVP, UI atau UX. Desain antarmuka pengguna sederhana untuk petani dan pembeli, navigasi mudah, pengaturan akun, daftar produk, dan sistem pembayaran mencakup wireframe. Dapat dibuat dengan alat seperti Figma atau Sketch. Jadi di sini kami ingin menampilkan bahwa untuk membeli sebuah produk itu tidak susah. Jadi untuk tadi pengaturan akun, daftar produk, dan sistem pembayaran itu sangat mudah. Contohnya seperti bisa menggunakan di sistem pembayaran bisa menggunakan m-banking atau QRIS bisa. Selanjutnya, pengembangan produk teknologi dari segi backend menggunakan Node.js atau Python, Java untuk logika bisnis dan koneksi ke database. Selanjutnya ada frontend menggunakan React, Vue.js untuk web, dan React Native atau Flutter untuk
ada integrasi logistik, integrasi layanan itu Gojek, Grab Express, dan lain-lain, ataupun masih banyak yang lainnya yang dapat kita manfaatkan. Itu dapat diharapkan untuk digunakan gateway pembayaran yang seperti Mint, Sendit atau Strip untuk mempermudah transaksi. Jadi kita di sini memunculkan inovasi untuk lebih mempermudah dalam pengiriman, pembayaran, sehingga petani ataupun pembeli dapat berinteraksi melalui yang sudah kita sediakan di sini, sehingga lebih mudah dan lebih gampang lagi ke depannya. Peluncuran MVV menggunakan pengguna awal. Uji coba aplikasi dengan sejumlah petani dan pembeli awal yang telah diidentifikasi di wilayah tertentu. Rilis terbatas. Versi beta dan fitur utama yang disebutkan di atas dirilis. Pengumpulan umpan balik dan iterasi umpan balik pengguna. Peroleh umpan balik dari petani, pembeli, dan mitra logistik mengenai kegunaan aplikasi, kualitas layanan, dan efisiensi pengiriman. Pantau metrik seperti jumlah produk terjual, pengguna aktif, dan tingkat kepuasan. Lakukan interaksi fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memperbaiki bug dan menambah fitur yang diminta. Jadi sebelum kita meluncurkan sebuah aplikasi ini, kita akan mendatangkan contoh untuk satu pembeli dan satu penjual. Untuk apa? Untuk mencari tahu di mana kekurangan kita. Selanjutnya fitur ekspansi atau setelah integrasi menggunakan manajemen gudang. Pertama, pengelolaan stok dan optimalisasi pengiriman. Fitur ini memungkinkan pengelolaan stok produk pertanian yang memerlukan penyimpanan sebelum pengiriman digunakan di gudang lokal. Pengiriman di gudang lokal. Algoritma digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi biaya logistik. Yang kedua ada penawaran, diskon, dan ulasan produk. Fitur ini memungkinkan pembeli untuk memasukkan promosi dan diskon guna meningkatkan transaksi jual beli. Pembeli juga dapat memberikan ulasan dan penilaian pada produk yang dibeli untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Terakhir, laporan jualan untuk petani, memberikan petani laporan jualan harian, mingguan atau bulanan untuk membantu mereka memantau pendapatan dan kinerja jualan. Oke, di selanjutnya ini ada prototipe antar muka ujian. Beberapa contoh di sini yaitu alur penggunaan dalam MVV petani. Pertama, dari petani itu mendaftar dalam aplikasi tersebut, dan yang kedua untuk profil dari petani tersebut dengan nama, mungkin kelompok petani mana, dan apa yang dibutuhkan yang ada di situ. Selanjutnya mengungkap informasi produk-produknya yang akan dijual, seperti beras, wortel, mungkin tempe ataupun sayuran-sayuran yang lain yang masih bisa dijual lewat e-commerce tersebut. Dan selanjutnya mengelola stok dan harga. Jadi petani tersebut setelah menginput barang jualannya itu harus mengelola stoknya. Jadi ada berapa tomat di situ dan harganya itu berapa, itu harus harus dikelola. Dan dari segi pembeli juga harus mendaftar terlebih dahulu dalam aplikasi tersebut untuk dapat menggunakan aplikasi e-commerce tersebut. Dan yang kedua, untuk menjajah produk atau mencari produk yang diperlukan, apakah
dia memerlukan sayuran apa yang dibutuhkan. Lalu setelah itu dia dapat memilih dan menambahkannya ke keranjang untuk melakukan pembayaran. Dan yang terakhir dari logistik, setelah antara petani dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang di dalam aplikasi tersebut, pihak logistik di sini akan berperan, yaitu mengambil produk dari petani untuk dikirimkan ke pembeli dan memungkinkan pembeli melacak pengiriman secara real time, mungkin menggunakan kode resi ataupun apa yang bisa untuk melacak sudah sampai mana pesanan kita, karena dari pembeli juga harus mengetahui kejelasan produk yang dibeli. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf sekeras-kerasnya. Kami akhiri. Bila itu Wassalamualaikum.